Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di video pembelajaran kimia. Di pertemuan ini kita kembali belajar menentukan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita menggunakan cara kulit KLMN 2818 dan seterusnya, maka di pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan konfigurasi elektron cara subkulit, yaitu menggunakan SPDF. Sangat dianjurkan untuk anak-anak semuanya masih ingat konfigurasi atau cara membuat konfigurasi elektron cara subkulit ya. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dan periodenya? Mari langsung kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, caranya adalah kita lihat konfigurasi elektron terakhirnya. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti jika dia berpola seperti ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, jika nanti konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S. Misalnya kita punya NSX seperti ini ya. N itu adalah angka bilangan bulat, S itu subkulitnya, X itu adalah pangkat atau elektronnya. Maka nanti untuk menentukan golongannya, maka lihat yang di atas ini, maka nanti menunjukkan golongan. Maka golongannya sebesar XA. Artinya dia golongan A. Kemudian N di depan ini dia nanti menyatakan periode. Maka periodenya sebesar N. Oke, ya. Itu ketentuannya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat bersama ya. Ke contoh. Kita lanjut lagi yang kedua, ketentuan yang kedua. Jika dia berakhir nanti di subkulit P. Misal NPX seperti ini. Maka untuk ketentuannya, lihat yang di atas masih berarti dia menunjukkan golongan. Maka golongannya sebesar X tambah 2A. Oke, ada tambah 2-nya ya. Beda dengan yang di atas. Oke, kemudian N di depan ini berarti dia juga menyatakan periode. Maka periodenya sebesar N. Yang ketiga, jika dia berakhir di subkulit D, misalnya kita punya NDX. Oke, maka yang di atas ini kembali menyatakan golongan. Maka golongannya sebesar X tambah 2. Tapi dia nanti subkulitnya, golongannya berakhir di golongan B ya. Golongan B. Dan N di depan ini juga menyatakan periode. Periode. Nah, untuk periodenya sebesar N ditambah 1. Oke, demikian ini Bapak kasih langsung cara mudahnya menentukan golongan dan periode sesuai nanti lihat konfigurasi elektron terakhirnya. Baik, sekarang langsung kita lihat ke contoh soal ya. Kita lihat ke contoh soal, nanti ketentuan ini diingat baik-baik. Kita mulai dari yang pertama, misalnya kita punya contoh. Contohnya adalah misalnya kita punya ada 5, oke ya. Nomor atomnya adalah 5, maka jika kita buat konfigurasinya ke dalam subkulit, berarti kan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P1. Ya. Bagi yang lupa silakan buka kembali ini catatan menentukan konfigurasi elektron subkulit. Nah, jika kita lihat bersama, ternyata kan konfigurasi kita ini berakhir di 2P1. 2P1 berarti dia di subkulit P. Berarti ketentuan yang mau kita gunakan adalah ketentuan nomor 2 karena berakhir di P. Oke. Nah, berarti bagaimana menentukan golongannya? Ingat, untuk menentukan golongan berarti lihat pangkat X. Tapi kalau dia berakhir di P, nanti rumusnya adalah X tambah 2A. Oke. Berarti ini adalah
elektron konfigurasi elektron terakhir kita. Berarti angka 1 di sini menunjukkan nanti adalah golongan. Berarti golongan dari 5A adalah 1 dia ya pangkatnya ya. Berarti 1 tambah 2. Karena rumusnya itu kan berarti X tambah 2A. Berarti X kita kan angka 1. Berarti 1 tambah 2A. Berarti golongan kita adalah golongan 3. Golongan 3 kita buat pakai angka Romawi. Berarti 3A. Oke. Periodenya periode berapa? Lihat angka yang di depan ini. Berarti dia langsung menyatakan periode. Karena periode itu sebesar N. Berarti periodenya adalah 2. Oke, selesai. Seperti itu cara menentukan golongan dan periode. Berarti kesimpulannya A tadi ini, A, berarti kesimpulannya berada di golongan 3A. Kemudian periodenya periode 2. Oke, selesai. Kita lanjut contoh kedua, seandainya ini masih membingungkan ya. Misalnya kita punya ada konfigurasinya adalah Na11 ya, Na11. Maka konfigurasinya bagaimana? Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Oke. Nah, jika kita lihat ternyata konfigurasi elektronnya berakhir di 3S1. S. Oke. Subkulit terakhirnya adalah S. Maka lihat ini S. Berarti ketentuannya kita lihat yang nomor 1. NS pangkat X. NS pangkat X. Kalau kita lupa, kita bisa lihat rumusnya. NS pangkat X. Oke. Berarti kesimpulan kita dari soal ini berarti golongannya yang mana? Ya sudah, berarti golongan itu adalah pangkat. Berarti X-nya adalah 1. Maaf. Berarti jika kita lihat ke sini untuk S itu kan berarti golongannya sebesar X. Langsung ya, nggak perlu pakai ditambah 2. Berarti golongannya langsung, berarti kesimpulannya golongan dari Na ini adalah, ini dia pangkatnya. Berarti golongan 1A. Pakai angka Romawi. Oke. Periodenya yang mana? Ini dia. Angka di depannya angka 3. Berarti periodenya periode 3. Oke. Selesai seperti itu untuk Na11. Oke. Kita sambung kembali dengan contoh yang ketiga. Misalnya kita punya ada V23 ya, V23. Berarti konfigurasinya kan ini lumayan panjang ya. Kalau boleh disingkat, berarti kita akan menyingkatnya dengan AR ya. AR18, 4S2, 3D, 3. Oke. Ini konfigurasi dari V23, berarti berakhirnya adalah di subkulit D. Maka ketentuan subkulit D berarti ada di nomor 3. Ini ya ketentuannya. Oke. Berarti bagaimana golongannya? Ya, berarti kita cek bersama. Golongan itu adalah yang di atas ini pangkat. Berarti golongan dari V23 tadi adalah, kan rumusnya adalah X tambah 2, tapi golongan B. Golongan B. Berarti sama dengan 3 tambah 2B. Berarti 5B. 5-nya pakai angka Romawi. Berarti golongannya golongan 5B. Periodenya bagaimana? Periodenya ya berarti lihat angka yang di depan. Berarti periodenya sebesar N tambah 1. Berarti 3 tambah 1. Berarti periodenya periode 4. Selesai seperti itu. Nah, itu 3 contoh untuk menentukan golongan dan periode masing-masing untuk berakhir di subkulit P, subkulit S, dan subkulit D. Oke, terakhir untuk subkulit D, di sini ada tambahan catatan untuk kita bersama. Karena D itu kan nanti dia mampu menampung elektron sampai 10. Maka nanti di sini ada catatan yang perlu diingat. Diingat baik-baik ini catatannya. Untuk subkulit D ya, untuk subkulit D. Jika nanti setelah X ditambah 2, setelah X
maaf ya, hancur nih tulisannya. X ditambah 2 itu hasilnya ternyata hasilnya adalah 8, 9, 10, maka dia tergolong kelompok golongan 8B. Oke. Atau jika ternyata hasil penjumlahnya adalah 11, maka dia disimpulkan golongan 1B. Jika ternyata hasilnya adalah 12, berarti kesimpulannya dia adalah golongan 2B. Oke. Kita ambilkan contoh keempat berarti ya. Contoh keempat untuk pertemuan kali ini. Jadi kita ambilkan misalnya kita punya soal adalah 27 ya, 27 CO. CO 27. Maka konfigurasinya Bapak langsung singkat saja dengan AR 18. Berarti jadinya adalah 4S2 3D 7. Oke, berakhirnya di subkulit D. Berakhir di subkulit D. Berarti kesimpulannya kan pangkatnya kita akan tambah 2, berarti golongannya 7 tambah 2 B. Nah, kan hasilnya adalah 9. Maka karena dia 9, nih dia. Yang hasilnya 8, 9, 10, berarti dia kelompoknya 8B. Nah, hasil kita kan 9 nih, 7 tambah 2. Maka hasilnya adalah 8B. Nggak ada 9B gitu ya. Jadi paling tinggi adalah 8B. Oke, periodenya ya sudah sama kayak tadi ya, periodenya. Untuk periode nggak ada masalah. Berarti periodenya sebesar N tambah 1. Berarti 3 tambah 1. Berarti periodenya periode 4. Golongan 8B periode 4. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini hanya itu materi kita. Berarti materinya adalah menentukan golongan dan periode. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicatat ke buku catatannya. Dan untuk tugas hari ini, di pertemuan kali ini berarti tugasnya selain mencatat materi tadi adalah tentukan golongan dan periode. Dari ini soalnya, silakan dikerjakan di buku kimianya. Pakai cara konfigurasi subkulit. Ada Mg12, kemudian ada Zn30. Yang ketiga adalah F9. Yang keempat adalah SC21. Kenapa nggak nih tulisannya? 21. Oke, ada 4 soal yang harus kamu selesaikan. Mg12, Zn30, F9, SC21. Tentukan golongan dan periodenya menggunakan cara konfigurasi subkulit. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grupnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.